budaya, masih tetap jaga kesehatan ya dan semangat belajar. Baik, kita akan kembali lagi belajar pendidikan agama Buddha dan kita akan lanjut lagi ke pelajaran 3 ya, di mana kita akan membahas tentang 10 sifat sempurna. Ya, pastinya sudah pernah dengar ya 10 sifat sempurna itu apa saja. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kalian buka bukunya. Kalian buka halaman 25 ya, tentang 10 sifat sempurna. Ya, jadi 10 sifat sempurna ini adalah 10 sifat yang baik, yang mana seorang bakal Buddha ya, untuk menjadi Buddha menyempurnakan 10 sifat ini ya. Seperti yang kita ketahui, Pangeran Gautama ya, beliau menjadi Buddha karena sudah diramalkan akan menjadi Buddha nantinya. Jadi beliau menjalani 10 sifat ini ya, melaksanakan 10 sifat sempurna ini. Nah, 10 sifat ini disebut dengan parami ya, atau biasa disebut dengan parami ya. Parami ini bahasa Bali ya, bahasa Balinya. Nah, seseorang untuk menjadi Buddha itu menyempurnakan 10 sifat sempurna atau parami ya. Apabila kurang dari 10 ini berarti belum sempurna ya paraminya ya. Nah, kita semua bisa cerah seperti Buddha. Masing-masing dari kita memiliki benih untuk menjadi Buddha. Benih itu harus kita kembangkan. Bagaimana caranya? Dengan melatih 10 sifat sempurna ini ya. Sebenarnya dalam diri kita sudah ada ya 10 sifat ini. Ya, benar ya. Kita punya sifat kedermawanan, benar nggak? Punya sifat kedermawanan pasti ya. Kalau kita pergi ke wihara pasti kita melaksanakan dana ya. Terus kita melihat orang kesusahan pasti kita menolongnya ya. Kemudian kita punya sifat kesabaran. Punya sifat kesabaran kan? Ya, tentu ada dalam diri kita. Nah, tanpa disadari kita punya 10 sifat ini sebenarnya dalam diri kita ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang 10 sifat ini. Tapi untuk minggu ini kita akan bahas 5 dulu ya. Kita akan bahas nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan bahas 5 dulu ya. Untuk 6 dan sampai 10 kita akan bahas minggu depannya ya. Jadi nomor 1 tentang kedermawanan, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan dana ya. Kedermawanan, semua orang pasti punya yang namanya kedermawanan dalam dirinya ya. Ternyata kedermawanan ini ada 3 ya. Nah, kedermawanan ini adalah dia yang suka memberi ya, suka memberi, suka berdana ya, suka menolong ya, menolong sesama. Nah, kita harus gemar dan berani memberi. Kita memberi tanpa pamrih, tanpa meminta balasan dari orang lain ya. Jadi kalau kita memberi, kita menolong teman kita dengan memberi sesuatu kepadanya, kita jangan berharap ya bahwa nanti semoga besok dibalas sama dia. Kita tidak berpikiran seperti itu ya, jangan berpikiran seperti itu. Jadi kita kalau memberi harus dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih ya. Nah, di kedermawanan ini atau dana ada 3 hal ya, atau 3 jenis dharma yang harus kita lakukan. Dharmanya apa saja ya? Ada dharma kebendaan, dharma kehidupan, dan dharma kebenaran ya. Dharma kebendaan. Dharma kebendaan ini apa ya, teacher? Nah, dharma kebendaan ini maksudnya yaitu berdana dengan memberikan barang atau uang ya kepada orang yang membutuhkan. Misalnya kita mau menolong teman kita yang kesusahan ya, dia terkena musibah ya, misalnya ya, rumahnya habis terbakar. Jadi kita ingin dharma kebendaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita memberikan barang atau benda yang kita miliki ya. Misalnya kita punya baju-baju yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus. Nah, kita boleh berikan kepada kawan kita yang sedang tertimpa musibah. Atau kita punya tabungan ya, kita punya sedikit tabungan. Nah, kita bisa berikan dharma kebendaan kepada kawan kita yang terkena musibah ya.
tapi dengan satu syarat bahwa kalau ingin memberikan derma keberdayaan ini, derma yang diberikan harus masih bagus ya, masih baik, masih bisa digunakan ya. Nah, jadi kalau rusak ya tidak bisa digunakan ya. Misalnya kita mau berderma keberdayaan mengikuti baksos ya, panti asuhan. Nah, barang-barang kita berikan ini barang-barang yang sudah rusak. Nah, terus rugi nggak yang dikasih itu? Pasti merasakan kerugian ya, karena tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi kita kalau mau derma keberdayaan kita harus perhatikan ya. Nah, kira-kira baju yang mau diberikan ini bolong nggak ya, rusak nggak ya? Kira-kira mau buku yang mau diberikan alat tulis ini ada yang rusak nggak ya bukunya ya? Nanti buku sobek diberikan saja kan tidak akan berguna ya. Kemudian baju-baju bolong-bolong didanakan ke panti asuhan kan tidak bisa digunakan lagi di sana. Jadi kita kalau mau berdana keberdayaan harus diperhatikan ya, harus diperhatikan kembali. Begitu kan kalau kita mau berdana keberdayaan kepada korban yang terkena musibah ya, baik itu banjir, longsor, kebakaran ya, atau lain sebagainya. Kita harus perhatikan baik-baik ya. Kalau kita ingin memberi, kita ingin berdana, nah kita harus lihat-lihat dulu ya barang atau benda yang kita danakan supaya nantinya dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan ya. Jadi perlu diingat ya, kalau kita ingin berdana barang atau uang, kita harus perhatikan ya, jangan uangnya sudah sobek kita kasihkan saja, kan nanti tidak bisa digunakan lagi oleh si penerima ya. Jadi kita harus perhatikan itu. Nah, kemudian derma kehidupan. Derma kehidupan ini sama halnya dengan menolong makhluk ya, menolong makhluk hidup yang menderita ya, menolong sesama ya, ini derma kehidupan. Nah, misalnya kita melihat ada hewan yang masuk ke dalam air ya, kita melihat ada kucing masuk di dalam parit. Nah, karena kita memiliki dalam diri kita sifat cinta kasih ya dan kasih sayang, nah kita membantu kucing itu untuk keluar dari parit atau selokan ya, itu sudah mencerminkan derma kehidupan ya tuh. Kemudian menolong makhluk yang sakit ya, itu juga merupakan derma kehidupan ya. Misalnya ada saudara kita yang sedang sakit ya, beliau membutuhkan donor darah, dan kemudian donor darah kita sama dengan saudara kita. Nah, karena kita ingin derma kehidupan, kita bisa membantu saudara kita yang membutuhkan donor darah ya, dengan memberikan darah kita kepada saudara kita supaya saudara kita bisa sehat kembali. Itu sudah merupakan derma kehidupan ya. Nah, kemudian satu lagi, melakukan pelepasan makhluk atau function ya. Nah, itu juga merupakan derma kehidupan ya. Biasanya di wihara-wihara itu kalau ada acara pasti ada pelepasan makhluk hidup ya. Bisa ikan, bisa burung. Nah, itu juga derma kehidupan ya, itu termasuk derma kehidupan. Nah, kemudian derma kebenaran. Derma kebenaran ini bisa dilakukan dengan mengajar dhamma, kemudian mengajak teman ke wihara, kemudian berdana buku-buku dhamma ya, ini derma kebenaran ya. Nah, misalnya kalian mengajak kawan kalian yang susah banget pergi ke wihara ya, untuk puja bakti, untuk sekolah minggu, dan kalian mengajak mereka untuk datang ke wihara, itu sudah melakukan derma kebenaran ya, karena melakukan hal yang baik ya, untuk pergi melaksanakan hal yang baik di wihara ya, itu merupakan derma kebenaran. Atau juga kalian punya buku-buku dhamma ya, cerita-cerita dhamma, nah kalian boleh sumbangkan di wihara. Nah, itu juga termasuk derma kebenaran ya. Kemudian menjadi pembina sekolah minggu ya, itu juga sudah derma kebenaran ya. Nah, kemudian guru, para biksu dan biksuni, nah itu juga sudah melakukan derma kebenaran ya, mengajarkan dhamma, memberikan kebenaran kepada semua orang ya. Nah, kedua,
kebajikan atau bahasa palingnya sila. Ya, sila ini berkaitan dengan perilaku kita. Ya, jadi kebajikan berarti perilaku yang layak mengendalikan diri dan berbuat kejahatan dari berbuat kejahatan dan selalu melakukan perbuatan baik. Dengan menjaga sila, kita menjalani 5 pantangan dan 5 kewajiban. Jadi sila ini berkenaan dengan perilaku kita, ya, dengan moral kita, ya. Nah, di sini ada 5 pantangan dan 5 kewajiban di sila ini. 5 kewajiban dan 5 pantangan. 5 pantangan apa ya? Isinya tentang Pancasila, ya, sama ya dengan kebajikan, ya. Sila yang pertama 5 pantangan ya. Kalian buka halaman 25. 5 pantangan, pantang membunuh atau menyakiti makhluk lain, ya, atau semua makhluk. Kemudian pantang mencuri, pantang mengganggu, pantang menipu, dan pantang mabuk. Ya, jadi 5 pantangan ini harus kita hindari, ya. Yang suka menyakiti makhluk lain, ya, yang suka bunuh hewan yang nggak disukai, nah itu dihindari, ya. Mulai sekarang dihindari, ya. Dan juga pantang menipu. Nah, jadi nggak boleh menipu kawannya, ya, nggak boleh menipu mama papanya, berbohong, ya, tidak boleh. Kita harus jadi anak yang baik dengan kejujuran kita, ya. Jadi tidak boleh berbohong dengan siapa saja. Nah, kemudian selain 5 pantangan juga ada 5 kewajiban. Kalian boleh buka halaman 26. 5 kewajibannya apa sih istilah ini? 5 kewajibannya ini adalah wajib menyayangi, wajib berderma, wajib rukun setia, wajib jujur, dan wajib meditasi. Ini 5 kewajiban yang harus kita laksanakan, ya. Jadi kita menghindari 5 pantangan dan menjalankan 5 kewajiban. Salah satunya menyayangi, berderma, rukun setia, jujur, dan meditasi, ya. Rukun setia ini rukun kepada kakak adik kita, rukun kepada ayah dan ibu kita, dan keluarga kita, ya. Menyayangi mama papa kita, menyayangi semua makhluk, ya, menyayangi keluarga kita. Kemudian berderma, wajib berderma ini, ya, derma kebenaran, kehidupan, kebenaran, ya. Nah, kemudian yang ketiga pelepasan. Pelepasan atau dalam bahasa palingnya adalah nekama. Ini artinya bijaksana, ya. Pelepasan atau nekama ini kita harus bisa melepas demi tujuan yang lebih mulia, seperti Pangeran Gautama yang melepas kemewahan, melepaskan semuanya demi tujuan yang mulia, yaitu menjadi Buddha. Jadi kita bisa meneladani sikap Pangeran Gautama yang bisa melepas, ya, melepas semua itu. Nah, misalnya kita sedang banyak pekerjaan rumah, tetapi kalau kita mengajak kita untuk bermain, nah kira-kira bisa nggak ya melepas? Ya sudahlah kamu main, saya mau belajar aja. Nah, bisa ya. Nah, itu contoh kecilnya yang bisa kita lakukan ketika kita banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ada kawan kita yang ingin mengajak kita bermain, nah kita harus bisa melepas bermain itu, ya, kesenangan itu, ya. Kita harus bisa melepas kesenangan itu. Nah, kita harus fokus untuk mengerjakan PR misalnya, seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa melepas, ya. Sebenarnya ingin main teacher, tapi kok banyak PR, ya. Nah, harus pilih salah satu. Kira-kira bermain atau mengerjakan tugas, ya. Kalau bermain berarti tugasnya nanti akan terbengkalai, ya. Jadi pilih yang mana? Nah, pasti pilih yang mengerjakan tugas, yaitu sama seperti dengan melepas, ya, melepas kesenangan demi diri sendiri, ya, untuk diri sendiri, untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian misalnya kesenangan menonton televisi dari pergi ke sekolah minggu, ya. Jadi hari Minggu itu jadwalnya sekolah minggu, tetapi hari Minggu itu juga banyak film-film favorit nih. Nah, kira-kira milih yang mana ya? Nah, pasti kalau anak yang baik yang bisa melepas kesenangan, pasti ia akan memilih untuk pergi sekolah minggu, untuk belajar sekolah minggu di wihara, ya. Itu contoh kecil tentang pelepasan atau nekama, ya. Itu biasa hal-hal yang kecil itu, ya, yang biasa
Nah, kemudian yang keempat, kebijaksanaan atau dalam bahasa palingnya hanya ya. Bijaksana artinya tahu apa yang harus dilakukan dan selalu melakukan sesuatu atas dasar kebaikan. Bijaksana juga bisa berarti menjadi lebih baik dengan cara yang baik ya. Jadi kita harus bijaksana ya. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Jadi harus bijaksana. Kalau misalnya kita diajak bolos sama kawan kita, nah kira-kira pilih yang mana ya? Ikut bolos atau tetap bersikukuh untuk masuk sekolah? Pasti jawabannya bersikukuh untuk masuk sekolah. Nah, itu sudah bijaksana ya, karena kita tahu bahwa kalau bolos itu nanti akibatnya akan sangat panjang sekali ya usahanya ya. Apalagi kalau sudah ketemu dengan kepala sekolah, nanti dihukum lah, yang inilah. Nah, lebih baik memilih untuk pergi ke sekolah. Begitupun ya dengan bermain ya, seperti tadi bermain atau belajar, pasti pilihannya adalah belajar. Ya, ini sama dengan kebijaksanaan. Jadi kita harus membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian daya upaya atau Wilya ini semangat ya. Jadi kita harus kembangkan ketekunan dalam belajar dan bekerja. Orang yang penuh daya upaya tidak akan menyerah di tengah jalan. Dia tidak putus asa ya. Nah, karena memiliki semangat yang kuat dalam dirinya. Ya, misalnya nanti kalian di kelas 6, kalian ingin sekolah di sekolah yang terbaik di Kota Palembang. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Dengan belajar sungguh-sungguh ya, tidak malas-malasan ya, dengan semangat kita yang kuat, semangat belajar, pasti kita akan mencapai apa yang kita inginkan ya, dan juga tidak mudah putus asa ya. Misalnya ingin sekolah di sekolah yang bagus, tapi belajar aja males ya, belajar aja males, mengerjakan PR aja setengah-setengah ya. Terus kemudian lebih banyak mainnya, tidak punya semangat dalam dirinya ya. Tuh, jadi kita harus memiliki daya upaya atau semangat dalam diri kita apabila kita ingin mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Kita harus punya beria dalam diri kita ya. Itu saja untuk minggu ini. Kita akan bahas lagi dulu ya, untuk 5-nya nanti minggu depan ya. Jadi semoga materi yang bisa berikan pada minggu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan nanti dibaca-baca kembali materi-materi yang sudah teacher sampaikan ya. Dan nanti kalian ditulis di buku tulisnya ya, mencatat 10 sifat ini ya, 10 sifat sempurna di buku tulis pendidikan agama budaya ya. Oke, itu saja yang bisa teacher sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih. Namo Buddhaya.